Garis hitam pada bus sekolah di Amerika Serikat bukan cuma hiasan loh. Pola ini berupa selusur logam yang dipasang di samping dan belakang bus untuk melindungi dindingnya yang tipis. Kalau terjadi tabrakan, garis ini bisa meredam banyak gaya, sehingga sebagian besar sisi bus nggak akan terdampak. Selusur penghalang ini juga dipasang di area penting dan strategis. Selusur bawah memanjang di lantai. Yang tengah sejajar dengan bagian bawah kursi, dan yang atas sejajar dengan bagian atas kursi atau bawah jendela. Kipas angin dua arah dibuat karena ada alasannya. Masing-masing dipakai saat cuaca panas dan cuaca dingin. Saat cuaca panas, kipas perlu bergerak berlawanan arah dengan jarum jam agar udara panas tertarik ke atas dan udara dingin terdorong ke bawah. Sedangkan saat cuaca dingin, kipas perlu bergerak searah dengan jarum jam untuk menurunkan udara hangat dan menaikkan udara dingin. Kalau bulu sikat gigimu mulai pudar, tandanya kamu perlu segera menggantinya. Atur posisi staplermu kalau nanti kamu akan melepasnya lagi dari kertas. Nah, coba putar plat bawahnya. Kebanyakan stapler punya dua opsi. Yang sini untuk opsi standar, lalu yang sebelah sini untuk menekuk staplers dari tengah. Kalau kamu perlu melepas staplersmu, lepas pakai tangan aja. Bisa kok. Untuk membuang tangkai stroberi, kebanyakan orang akan menggunakan pisau, tapi malah buahnya akan banyak yang terbuang. Ganti pisaunya dengan sedotan biasa aja. Masukin ujung sedotan ke bagian bawah buah, lalu tekan perlahan sampai atas. Kalau caramu benar, sedotanmu akan bisa membuat tangkainya lepas. Lubang kecil di bawah gembok luar bisa membantu mengeringkan air setelah hujan. Dengan begini, gembok nggak akan berkarat dan tersumbat. Lubang ini juga bisa dipakai untuk melumasi engsel gembok supaya nggak macet. Tapi kalau gembokmu nggak punya lubang kecil ini, sebaiknya pakai di dalam ruangan aja. Jangan taruh piring kotor berisi kentang tumbuk atau karbohidrat lain di dekat rak mesin pencuci piring bagian bawah. Sejumlah penelitian menunjukkan, piring seperti ini akan tercuci lebih efektif kalau ditaruh di tengah rak. Kamu baru tahu ya? Tanda aneh di bagian bawah wadah pasta gigi nggak berfungsi untuk menginformasikan soal bahan pembuatnya. Tanda ini sebetulnya ditujukan untuk robot. Biar gosok gigi dulu ya? Enggak lah. Kotak warna-warni ini bisa menandai bagian yang harus dipotong dan dilipat. Kebanyakan kapas bertekstur lain. Satu sisinya lebih kuat dan lebih gampang menyerap air. Tekstur ini sangat cocok dipakai untuk menghapus kuteks. Nah, kalau sisi yang satunya jauh lebih halus dan lembut. Sebaiknya hapus makeup wajah dan matamu dengan sisi ini ya. Jangan ambil sticky note dari bawah. Kertasnya justru akan menggulung. Daya rekatnya juga akan berkurang. Coba deh ambil dari samping agar kertasmu lebih lama nempel. Saat nyetir dalam gelap, matamu bisa-bisa silau oleh lampu depan mobil yang berada di belakangmu. Kalau spion tengahmu manual, cari aja tuas yang ada di bawahnya, lalu balikan. Kaca spion punya bahan pemantul di baliknya. Dengan membalikannya, kamu bisa mengubah sudutnya sehingga cahaya di cermin akan lebih redup. Seluruh prosesnya akan lebih sederhana kalau spionmu elektrik. Kamu cuma perlu menyalakan mode malam. Busa sabun bisa meredakan stres, membersihkan kulit, dan menjaga air tetap hangat. Busa terbuat dari gelembung air kecil yang membentuk lapisan pemisah pada permukaan air, sehingga panasnya tetap ada di dalam. Setelah sekian lama baca buku, kamu mau istirahat, tapi nggak punya pembatasnya. Lipat kertasnya aja gimana? Nggak perlu, pakai sampulnya aja. Rupanya, fungsi sampul nggak cuma menginformasikan tentang buku dan penulisnya. Saat perutmu keroncongan, pasti enak ya kalau makan sandwich berlapis selai kacang. Kamu pun membuka toplesnya, tapi kok di permukaannya ada banyak minyak? Saatnya melatih otot lenganmu, lalu aduk, aduk, aduk. Kalau kamu menaruh toplesnya secara terbalik, minyaknya akan pindah ke bawah dan semua selainya ada di atas. Fungsi utama laci di bawah oven bukan untuk menyimpan panci dan wajan, tapi untuk menjaga makanan tetap hangat selagi makanan lain sedang dimasak di oven. Kalau kamu kebingungan nyari tempat untuk naruh tusuk gigimu, patahkan ujung rata di lekukan pertama, lalu taruh di atas meja.
Kalau sudah, letakkan bagian tusuk gigi yang sudah terpakai di lekukannya agar tidak menyentuh meja. Potong coklat Toblerone dengan menekan sisi lancipnya ke bawah. Kalau aku gimana ya? Aku sih langsung gigit aja, tapi kok salah mulu sih? Ketarik dikit aja, sambungan kabel langsung bisa terlepas loh. Ikat kedua ujungnya agar kabelmu tetap tersambung meskipun ketarik-tarik. Ikatannya kemungkinan akan bertambah kuat, tapi perangkat elektronikmu nggak harus mati. Lekukan kecil di bawah muk bisa memberi jalan agar udara dingin tetap masuk. Fitur ini juga bikin muknya nggak akan retak saat diisi minuman panas. Dan setelah mencuci muk, kamu perlu membalikannya agar lekukan ini bisa menghalau air yang terkumpul. Wajan anti lengket punya lapisan khusus yang super mantul. Tapi jangan gunakan alat masak logam ya saat kamu masak pakai wajan ini. Lapisannya bisa-bisa akan tergores. Kalau sudah begini, wajanmu akan rusak. Makanan juga mulai menempel di permukaannya. Kemudian, gosong atau cuma matang sebagian. Kamu selalu ngupas pisang dari tangkainya ya? Coba deh balikan dulu. Pencet bawahnya, lalu tarik. Dengan begini, kamu nggak akan perlu membersihkan seratnya, apalagi sampai belepotan segala. Sebetulnya sih, begini juga cara monyet ngupas pisang. Udah, nggak perlu debat dengan kera juga lah. Kebanyakan tutup kemasan tabung punya rongga dan tonjolan kecil di atasnya. Fungsinya untuk menusuk stiker foil yang menutup kemasan. Leher tabungnya juga dibuat pas dengan lubang ini, dan tonjolannya dipakai untuk merobek penutupnya. Gak perlu lagi kan susah-susah membuka foil kecilnya dengan jari. Saat nyuci baju, semakin banyak deterjennya akan semakin kinclong bajunya. Ya kan? Enggak juga. Kalau deterjennya kebanyakan, bajumu malah akan rusak. Busa yang dihasilkan akan sangat melimpah, lalu bajumu gak akan bisa saling bergesekan. Inilah yang bikin pakaian jadi bersih. Busa berlebih juga bisa bikin pembilasan di mesin cuci jadi kurang efektif. Halaman buku sering dicetak dalam helaian kertas besar, bukan cuma helaian kecil. Kalau isi bukunya nggak muat dimasukkan ke lembaran kertas, masih ada cadangan halaman kosong. Penerbit biasanya akan mencetak kata catatan atau memberi tanda lain agar pembaca nggak mengiranya salah cetak. Garis berlekuk di sisi jalan berfungsi untuk membangunkan pengemudi yang sedang ngantuk. Saat ban mobilnya menempel di garis ini, bunyi berisik dan getarannya berfungsi sebagai alarm. Nah, ini nih yang masih sering salah kaprah. Banyak orang sering menggerakkan sikat maskara keluar masuk wadahnya agar produknya lebih banyak yang menempel. Justru maskaranya akan terbuang percuma. Dengan gerakan seperti itu, udara akan terdorong ke dalam dan cuma akan menghasilkan serpihan dan gumpalan. Selain itu, maskaranya akan kering. Lubang seukuran koin di pintu lift sebetulnya cuma lubang kunci. Kalau pintunya macet, operator bisa membukanya secara manual dengan memasukkan kunci khusus. Alat ini juga digunakan saat lift perlu pemeliharaan rutin. Gelembung soda bisa mendorong sedotan ke atas kalau daya apung dan massa sedotan seimbang. Tapi kamu bisa mencegahnya kok dengan memasukkan sedotan ke lubang pembuka kaleng. Oh, jadi ini penjelasan ilmiahnya. Kain kotak yang ada di baju bisa dipakai untuk mengetes produk pembersihmu. Dengan begini, kamu nggak akan merusak seluruh baju kalau mau mencucinya. Busa lembut yang melapisi tutup botol soda bisa mencegah gelembungnya keluar. Tanpa busa ini, soda di dalam botol akan cepat hilang, bahkan mungkin sebelum sampai di pasaran. Rasanya pasti nggak akan enak. Cutter tuh bisa jauh lebih awet kok. Bilah pisaunya tersusun dari sejumlah bagian kecil yang paralel. Saat bilahnya tumpul, patahkan bagian atasnya dengan tutup yang ada di bawah. Voila, cuttermu jadi tajam lagi deh. Tapi jangan lupa pakai sarung tangan dan kacamata pengaman dulu ya. Oke, jadi itu tadi beberapa tips mantul dari sisi terang.